Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Haleluya. Yesus Kristus adalah Allah yang benar, dialah yang awal dan akhir, Allah yang maha kuasa, Raja di atas segala raja, Sang penebus dunia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Apa kabar saudara-saudara? Dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, mari bangkit murid-murid Tuhan, orang-orang yang suka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saya percaya lewat kita bertekun dalam membaca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, iman kita semakin bertumbuh dan iman kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka hati kita pagi hari ini, siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu hati, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dalam persekutuan Daily Life Kingdom Principle. Pagi hari ini kami mau sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur karena rahmat Tuhan, anugerah Tuhan baru bagi kami. Kami boleh ada, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami penuh sukacita, semua karena kemurahan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah hanya dalam nama Yesus. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami. Beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami, sehingga kami boleh mengerti isi kitab suci. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia pada saat ini. Firman Tuhan akan jadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terpujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berserah, dan setiap belenggu-belenggu kegelapan kuasa roh jahat yang datang merampas benih kerajaan Allah, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa setiap keangkuhan hati, kesombongan hati manusia yang menolak kebenaran Injil kerajaan Allah, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya menyapa sahabat-sahabat dari kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya. Silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, dikasih jempolnya, dan silakan di follow ya. Terima kasih saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan mengkaji Injil Lukas pasal yang keempat pada pagi hari ini saudara-saudara. Ya, saya akan membacakannya bagi kita. Mari kita buka hati, kita belajar bersama-sama kebenaran firman Allah pagi hari ini. Mari terima kebenaran firman Allah dengan hati yang terbuka, dengan rela hati. Puji Tuhan. Lukas pasal yang keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan
kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh Kudus, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, yang setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, seorang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya,
sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, "Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Salam buat semua sahabat-sahabat ya. Oke, Rusman, Tuhan Yesus memberkati engkau ya. Buat kita pagi hari ini, kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan soal Alkitab, terlebih khusus yang kita sedang kaji pada pagi hari ini, yaitu Injil Lukas pasal yang keempat, silakan ya taruhkan di live chat. Terima kasih Karimar yang sudah kasih semangat ya. Mari kita tetap beritakan Injil ya, sama seperti Yesus katakan di ayat 43 ini ya. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus memang datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap terus memberitakan Injil Kerajaan Allah ya. Tidak perlu gentar, tidak perlu takut, apalagi kalau cuma orang-orang seperti Rusman ini ya. Kita tetap beritakan Injil Kerajaan Allah. Nah, jadi Injil Lukas sekali lagi ditulis oleh Lukas dan ditujukan kepada Theophilus ya. Theophilus ini bisa jadi dia satu orang ya, yang namanya Theophilus, bisa jadi dia satu kelompok orang atau jemaat, yang berarti orang-orang yang mengasihi Allah ya. Jadi Theophilus itu artinya orang yang mengasihi Allah. Nah ya, jadi kita melihat ya di pasal 4 ini, fokus utama pada pasal 4 ini adalah pelayanan publik Yesus ya, termasuk masuk dalam pencobaan di padang gurun, pengajaran Yesus di Nazaret, dan mujizat-mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus.
Nah, kita akan melihat pencobaan Yesus di padang gurun ya. Nah, ini yang menarik sekali. Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi ini peran Roh Kudus membawa Yesus di padang gurun, dan selama di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari. Jadi sebelum Yesus masuk ke dalam pelayanannya ya, waktu pelayanannya Yesus harus melewati cobaan dan ujian. Nah, cobaan dan ujian ini seperti apa ya? Kalau pakai bahasa saya, uji kelayakan untuk Yesus masuk ke dalam pelayanan, saudara. Secara kemanusiaannya, Yesus harus melewati ujian-ujian. Ya, sama seperti kita ya. Ini merupakan solidaritas Yesus kepada kita sebagai manusia, karena kita menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ya. Jadi Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk diuji. Wah, ini tidak gampang saudara ya untuk kita memahaminya. Jadi dalam ujian itu Roh Kudus menolong Yesus. Roh Kudus yang memampukan Yesus dalam melewati ujian dan cobaan. Nah, kita melihat di sini dalam Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Ya, kita melihat di dalam Alkitab kata 40 hari ini 40 hari ini banyak sekali kita menemukannya. Ya, Yesus 40 hari atau angka 40. Ya, Musa berpuasa 40 hari. Perjalanan di padang gurun itu yang bisa ditempuh selama 40 hari akhirnya jadi 40 tahun ya, oleh orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, Yesus ya menjalani puasa 40 hari sebagai simbol ketaatannya yang sempurna, ketundukannya pada rencana Bapa ya. Dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Nah, yang pertama di sini ya, iblis mencoba Yesus dengan menyuruh ubahlah batu ini menjadi roti. Ya, ubahlah batu ini menjadi roti, saudara ya. Ini dalam keadaan yang lapar, saudara. Nah, cobaan kita banyak kan leher ke bawah ya, cobaan hawa nafsu, kedagingan dan lapar kita ya di area perut, saudara-saudara. Nah, iblis mencoba Yesus dan dengan menyuruh Yesus mengubah batu ini menjadi roti. Ini menguji kepercayaan Yesus, menguji ketaatan Yesus untuk berserah kepada pemeliharaan Allah, pemeliharaan Bapa di surga. Ya, di sini kita melihat Yesus menjawab bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ini senjata yang paling ampuh yang harus kita pahami dalam kehidupan ini, bahwa kita hidup bukan dari makanan jasmani saja, tapi makanan rohani. Kita harus menyadari siapa diri kita. Anda dan saya, Anda adalah makhluk rohani yang namanya manusia, roh yang punya tubuh. Nah, jadi kita harus memahami ini dulu, bahwa kita adalah roh yang punya tubuh. Makanya kita harus ada balancing ya antara daging kita. Ya, daging ini penting saudara ya. Soalnya kalau kita nggak punya daging, nggak punya tubuh, kita harus pulang ke rumah Bapa. Ya, maka penting sekali daging kita, tubuh kita. Tapi kita harus ingat bahwa daging tanpa roh dia kembali kepada tanah. Dia kembali kepada tanah, debu adanya. Saudara ya, makanya kita harus merawat roh kita. Dan roh kita hanya bisa hidup oleh firman Tuhan. Maka Yesus berkata dalam puasanya itu,
Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Puji Tuhan ya. Makanya kita setiap hari ada kegerakan daily life kingdom principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan apa saudara? Bertekun baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Karena apa? Karena kita mau taat melakukan apa yang Yesus ajarkan ini. Bagaimana kita mengalahkan ujian dan cobaan dalam kehidupan kita? Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Ya, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Ada pertanyaan ya, pertanyaan jebakan saudara, yang sering kita dipakai antara kuda hitam dan kuda putih, mana yang lebih kuat? Kuda hitam dan kuda putih, menurut saudara mana yang lebih kuat? Silakan saudara taruhkan di live chat ya, mana yang lebih kuat antara kuda hitam dan kuda putih, saudara-saudara. Ya, sama seperti dalam hidup kita, mana yang lebih kuat, kedagingan kita atau kerohanian kita? Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, yang lebih kuat saudara, jawabannya siapa tahu jawabannya? Yang lebih kuat tergantung saudara, mana yang dikasih makan lebih banyak ya. Jadi mana yang dikasih makan lebih banyak, dia lebih kuat saudara-saudara. Jadi kalau kita kasih makan lebih banyak kedagingan kita akan menguasai roh kita. Tapi kalau roh kita dikasih makan, ya, makan teratur, saudara ya, ada balancing dengan tubuh kita, maka roh kita menguasai kita. Jadi ingat, Anda itu manusia, dan namanya manusia makhluk roh yang punya tubuh. Anda itu sangat istimewa. Luar biasa ya. Di bumi ini sudah diatur Tuhan. Yang berkuasa di bumi namanya manusia, makhluk roh yang punya tubuh. Segala roh yang tidak punya tubuh tidak berkuasa di bumi. Wah, ini yang luar biasa. Ya, segala roh yang tidak punya tubuh tidak berkuasa di bumi. Makanya roh yang tidak punya tubuh pulang, saudara. Pulang ke rumah Bapa. Ya, iblis senang sekali dengan tubuh manusia. Nah, itu nanti kita akan bahas sebentar ya. Jadi bagaimana mengalahkan cobaan ini? Kita harus belajar hidup dalam firman, oleh firman, dengan cara yang sederhana. Bagaimana kita mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yaitu apa saudara? Mulailah membaca Alkitab, merenungkan siang dan malam, menghidupinya, mempraktekannya. Ketika kita mulai menghidupinya, kita mengalami kuasanya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang mau mengalami kuasa Allah pagi hari ini? Semakin Anda taat firman Tuhan, semakin kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan ya. Kita lanjut pada pencobaan yang kedua. Nah, iblis menawarkan kerajaan dunia. Ya, waktu Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi dan disuruh lihat, nih semua kerajaan dunia nih akan menjadi milikmu. Ya, jadi iblis bilang, ini sudah diserahkan kepadaku. Ya, iblis bilang begitu, ya. Sudah diserahkan kepadaku. Kalau engkau sembah aku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Ini saudara, ujian ini saudara. Ujian ini adalah godaan bagi Yesus untuk mengambil jalan pintas. Ya, untuk mengambil jalan pintas menuju kekuasaan tanpa pengorbanan salib. Kadang-kadang kita senang dengan jalan pintas saudara. Ya toh? Tapi saudara, di dalam firman Allah tidak ada jalan pintas. Di dalam firman Allah kita harus taat dan mengikuti segala proses yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita. Ya, Yesus dicobai untuk menyembah kepada iblis, dan iblis berkata, ya,
Kalau kamu sembah aku, maka semua ini jadi milikmu. Ya, jadi iblis menawarkan Yesus tanpa salib. Engkau memiliki semua dunia ini. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepada Dia sajalah engkau menyembah. Ini luar biasa ya. Hanya kepada Allah kita menyembah. Makanya ini luar biasa saudara. Yesus menaklukkan cobaan-cobaan iblis. Dan saya percaya kita diberi kekuatan untuk menaklukkan setiap cobaan-cobaan iblis. Ya, selama kita berserah sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, ya yang ketiga, Yesus dibawa di bait suci. Dan iblis memintanya untuk melompat untuk membuktikan perlindungan Allah. Ya kan, kalau kamu lompat, nanti ada malaikat-malaikat yang datang menatang engkau sehingga engkau tidak terantuk pada batu. Iblis mengutip kitab Mazmur, saudara-saudara. Nah ini iblis ingin membawa Yesus agar jadi spektakuler, saudara-saudara. Jadi fenomenal, di mana dia show off, saudara, menunjukkan kekuatannya, kuasanya dengan tindakan-tindakan spektakuler. Ya memang Yesus buat mujizat, saudara ya. Yesus lakukan perkara-perkara ajaib. Tapi apa yang Yesus lakukan tergerak dari belas kasihan. Bukan dari bukan dari tindakan-tindakan yang menuntut perhatian masyarakat supaya dia populer karena spektakuler. Ya, saudara ya, barangkali saudara sudah lihat di sosmed atau di YouTube ya. Ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang berdebat dan dia sengaja bawa ular, saudara. Ular dan suruh ular patuk-patuk dia untuk membuktikan ajaran Yesus di dalam Markus 16 ayat 16. Ya, dan apa yang terjadi? Dia kena racun ular dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi memang ada kuasa Yesus untuk melakukan perkara-perkara ajaib ya, perkara-perkara supranatural, tapi itu dilakukan untuk pelayanan, untuk menolong orang, menjawab kebutuhan orang, saudara-saudara. Dan itu tergerak oleh belas kasihan. Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Tapi dalam ujian ini Yesus diperintahkan untuk lompat, saudara. Menunjukkan ya tindakan spektakuler Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, kemenangan ini saudara, ya, kemenangan ini memberi kekuatan kepada kita, sama seperti Yesus menang atas pencobaan, ya. Kita juga bisa menang atas pencobaan karena kita telah diberi kuasa otoritas oleh Tuhan Yesus. Kemenangan Yesus atas pencobaan menggarisbawahi bahwa identitasnya sebagai anak Allah yang taat, tidak kompromi dengan dosa. Dia ditawarkan untuk jalan pintas, dia ditawarkan untuk melakukan perkara-perkara spektakuler supaya orang mengakui dia. Tapi Yesus memilih jalan ketaatan. Yesus memilih jalan ketekunan. Yesus memilih pikul salib. Ya, tidak ada jalan pintas, saudara. Ya. Yesus tidak terpesona dengan jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis. Sehingga Yesus setelah dia menang atas cobaan ini, di sini dikatakannya di ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis selalu menunggu waktu yang baik. Dia melihat celah. Dia melihat ada
lubang sekecil apapun yang dia bisa masuk menjadi celah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita tetap waspada. Ini yang Yesus kasih kekuatan buat kita adalah bagaimana kita menang atas pencobaan karena kita ada di dalam firman Tuhan. Ya. Firman Allah adalah pedang roh bagi setiap kita. Rasul Paulus katakan, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya dan kenakanlah seluruh senjata perlengkapan, senjata perang, saudara. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, saudara-saudara. Makanya yang menjadi kekuatan kita, seluruh senjata perlengkapan senjata Allah itu ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, baru ada perisai iman. Semua senjata-senjata ini adalah senjata pertahanan, saudara, defense. Hanya satu senjata yang digunakan untuk offense, yaitu pedang roh, saudara. Dan firman Allah adalah pedang roh bagi kita. Saya membayangkan, saudara, banyak orang Kristen waktu dia sedang berperang dengan iblis, pedang yang dia bawa bukan pedang tapi pisau dapur, atau bahkan lebih lagi pisau pramuka. Waktu mau melawan panah api si iblis, intimidasi dan cobaan ujian iblis, kita tidak bawa pedang yang besar, saudara, tapi yang kita bawa, saudara, pisau dapur atau pisau pramuka, saudara. Atau barangkali yang lebih parah, pisau mainan-mainan, saudara. Saudara, kira-kira pedang roh saudara itu seperti apa sekarang ini? Jadi manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semakin kita mengerti firman Allah, semakin kita menghidupinya, semakin kita melakukannya, taat kepadanya, di dalam firman Tuhan, pedang roh kita makin besar, sehingga waktu datang intimidasi, datang cobaan iblis, kita tidak mudah, kita tidak mudah jatuh dalam cobaan iblis. Ingat tadi, kuda yang mana yang lebih kuat, kuda hitam atau kuda putih? Kerap kali kita jatuh, saudara, dalam kedagingan kita. Karena apa, saudara? Karena kita banyak memberi makan pada kedagingan dan rohani kita sekarat. Berapa banyak orang Kristen yang rohnya rohnya begitu gersang, rohnya tidak mendapat siraman rohani yang baik. Sehingga apa, saudara? Tampilan luar gagah, ganteng, keren, cantik luarnya, casingnya mantap, saudara. Tapi isinya, rohnya menciut, saudara. Rohnya, dikatakan ada orang yang mati rohaninya. Jadi banyak orang Kristen, jangan sampai Anda tidak punya pedang roh, karena roh Anda semakin merosot. Ini pelajaran dari pencobaan Yesus di padang gurun. Mari kita menjadi orang Kristen yang menang terhadap pencobaan. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat 14 Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Yesus mengajar dengan penuh kuasa, dengan penuh otoritas. Dan pada zaman itu Yesus keliling dari rumah ibadat ke rumah ibadat. Kalau kita sekarang bilang gereja ke gereja, tapi waktu itu gedung gereja belum ada, rumah gereja belum ada. Yang ada rumah ibadatnya orang Yahudi yang disebut dengan sinagoga atau sinagog, disebut seperti itu. Nah, di sini waktu Yesus memulai pelayanannya,
dia di Nazaret, ya, dia pulang ke kampungnya, saudara-saudara ya. Dan dia membacakan nubuatan Yesaya. Nubuatan ini berkata ya, saya bacakan sekali lagi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Haleluya. Ya, Yesus waktu baca kitab Yesaya ini ya, Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Dan dia katakan hari ini genap nas ini. Ini salah satu nubuatan mesianik bahwa akan datangnya pembebas, datangnya penebus, ya, di mana orang-orang miskin mendengarkan kabar baik, ya, membawa pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ini adalah janji mesianik. Dan waktu Yesus membacanya, Yesus langsung membuat satu statement yang luar biasa, bahwa hari ini engkau mendengarkan perkataan ini telah digenapi dengan hadirnya Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saudara bayangkan waktu Yesus waktu mulai pelayanan itu umur 30-an tahun. Dan orang-orang yang di bait Allah di sana ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, yang sudah berjenggot, ahli Taurat dan semuanya ya. Di sini saudara, ya, Yesus datang untuk membawa kabar baik, pembebasan dan pemulihan. Dan reaksi apa yang terjadi dengan orang-orang di kampungnya, orang-orang Nazaret? Mereka kagum, begitu hikmatnya Yesus, begitu penuh wibawa dan kuasa. Tapi karena Yesus adalah anak kampung, ya, wong deso, kalau pakai bahasa Jawanya bilang wong deso, ya, kayak kapan lalu pernah ngetren tuh istilah wong deso itu ya. Karena Yesus anak kampung di situ dan mereka kenal keluarganya, mereka menolak Yesus. Ya, ini biasanya terjadi ya sebagai fenomena sosial, ya, fenomena sosial di kampung, saudara. Ya, gejala-gejala kemasyarakatan di kampung ya. Jadi kalau ada orang yang lebih sedikit, biasanya ada iri hati lah, ada gosip lah, ada macam-macam. Itu yang terjadi, betul nggak ya? Bagi orang-orang yang di kampung. Ya, kalau di kota lain lagi pergumulannya. Nah ini saudara, penolakan rohani ini, penolakan mereka ini menunjukkan kesombongan rohani mereka yang tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Ya, kita tahu bersama-sama bahwa orang Yahudi itu punya satu keistimewaan yang mereka selalu agung-agungkan ya, yaitu kami keturunan Abraham. Kami keturunan Abraham ketika masuk ya, mati dan masuk gerbang surga akan disambut oleh Bapa Abraham. Ini ya sama seperti perkataan-perkataan modern. Agama kita paling benar. Agama kita masuk surga, agama yang lain tidak. Ya seperti itu saudara. Nah Yesus ditolak saudara-saudara. Dan mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus berjalan pergi. Ya, Yesus berkata memang seorang nabi tidak diterima di kampungnya ya, di tempatnya dia berasal, di rumahnya. Jadi memang Yesus
mengalami penolakan ya. Yesus mengalami penolakan di kampungnya, bahkan adik-adiknya ya, dia punya adik-adik dan menolak Yesus pada masa pelayanannya. Tapi setelah Yesus bangkit, semuanya menjadi percaya. Ya, termasuk Yakobus, Yudas, yang nulis surat Yakobus, yang nulis surat Yudas itu adik-adiknya Yesus. Ya, mereka jadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh bahkan jadi pemimpin gereja. Ya. Jadi di kampungnya saudara, Yesus ditolak. Makanya Yesus tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret. Nah, ini gambaran juga buat kita. Kalau Anda mendengarkan kabar kesukaan, berita firman Tuhan, ya, Anda mendengarkan berita firman Tuhan, apakah Anda menerima atau Anda menolak? Ya, bagi orang yang percaya dan menerima, dia mengalami kuasa, dia mengalami mujizat. Tapi bagi orang yang menolak, kepadanya sudah ada penghukuman. Ya, kepadanya sudah ada penghakiman. Karena itu Tuhan Yesus katakan setiap orang yang percaya dan menerima Yesus yang memberi diri dibaptis diselamatkan. Tapi orang yang menolak dan tidak percaya, dia sudah ada di bawah penghukuman. Haleluya. Makanya saudara, pagi hari ini kalau saudara mendengarkan kabar baik, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Terimalah kebenaran firman Tuhan dengan rela hati, dengan sungguh hati saudara, supaya Anda mengalami kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara diberkati, amin. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara ya, kita melihat orang-orang Nazaret menolak kehadiran Yesus, menolak pemberitaan firman Tuhan Yesus, karena mereka punya ya dengan alasan-alasan mereka saudara. Sehingga tidak banyak mujizat terjadi di Nazaret. Tidak banyak perkara ajaib dilakukan oleh Yesus di Nazaret, saudara. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Ya. Kita lanjut ya. Di ayat 31 sampai dengan ayat 37. Yesus mengusir roh jahat di Kapernaum ya. Jadi kehadiran Yesus memiliki otoritas dan wibawa surga dan bumi. Waktu Yesus ada di Kapernaum ini, dia mengusir roh jahat yang ada dalam diri seseorang ya. Dan di sini dia berkata ini, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apakah urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Nah, jadi setan-setan tahu siapa Yesus. Setan-setan tahu Yesus anak Allah. Yesus adalah Mesias. Ya, tapi biasanya kalau kita komparasi dengan Injil-Injil yang lain ya, seperti waktu Yesus mengusir roh-roh jahat yang ada di Gerasa kepada orang yang kerasukan legion, saudara-saudara. Ya, mereka nego, setan-setan ini nego dengan Yesus. Katakan, untuk apa engkau menghakimi kami sebelum waktunya? Jadi ini iblis-iblis ini, setan-setan ini tahu ada waktu penghakiman. Dan mereka tahu bahwa Allah tidak mungkin melanggar peraturan. Allah tidak mungkin melanggar firman-Nya. Makanya mereka berkata ya, belum waktunya kami dihakimi. Maka mereka nego sama Yesus, jangan binasakan kami, jangan bawa kami kembali ke jurang maut, di mana mereka tempat setan-setan itu, iblis dikurung ya, ditaruh di sana untuk menantikan penghakiman akhir. Akhirnya mereka minta, buanglah kami ke babi-babi. Ya, jadi ingat baik-baik ya, setan-setan itu paling senang ada dalam tubuh, apalagi tubuh manusia.
Paling kepepet itu di tubuh binatang. Ya, paling kepepet itu di ular. Ya, kalau Adam dan Hawa ya jelas di ular. Karena apa? Mereka tidak manusia. Pertama itu Adam dan Hawa ya. Mereka tidak punya kekuatan untuk masuk ke dalam diri Adam dan Hawa. Jadi mereka masuk lewat ular. Tapi di perjanjian baru ya mereka masuk ke babi-babi. Ada joke sedikit ya biar kita nggak tegang. Ya kalau orang Manado katanya tidak gampang dirasuk setan. Soalnya setan perjanjian lama sama setan perjanjian baru dimakan sama orang Manado. Ya atau dibumbu rica-rica sama orang Manado. Ya itu joke saja saudara ya. Tapi intinya begini saudara. Setan itu perlu wadah, perlu tubuh. Ingat yang berkuasa di bumi adalah manusia. Roh yang punya tubuh. Segala roh yang tidak punya tubuh tidak berkuasa. Ya, makanya setan ya, sekalipun dia gentayangan kemana-mana barangkali, dia tidak bisa bikin apa-apa. Kalau dia punya tubuh, ada dalam tubuh manusia. Wah itu yang paling bahaya saudara. Setan boleh bunuh orang, boleh korupsi, boleh tipu orang, boleh segala macam. Makanya jangan sampai tubuh kita ini dirasuk setan, saudara. Tubuh kita adalah bait Allah, ya, tempat kediaman Roh Kudus, tempat kediaman Allah. Yesus Kristus bertahta di dalam tubuh kita. Kita adalah bait Allah. Yesus adalah raja di atas segala raja. Ya. Jadi kalau ada Yesus rumah kita di sini, iblis tidak bisa masuk. Yesus mengumpamakannya, roh jahat itu kalau dia dikeluarkan saudara, dia mengembara kemana-mana, dia cari tempat. Dia cari gunung-gunung, gak asik di gunung-gunung. Dia cari pohon-pohon, patung, gak asik saudara. Gak betah, gak bisa diam di sana. Gak bisa buat apa-apa. Akhirnya dia coba tengok kembali. Kok masih kosong ya tempat yang saya tinggalkan. Apa yang terjadi saudara? Dia panggil 7 roh yang lebih jahat masuk ke orang itu. Dan orang itu lebih jahat daripada yang sebelumnya. Ya, saudara sudah baca itu dalam Alkitab ya. Jadi iblis itu paling senang di tubuh-tubuh orang saudara. Makanya saudara ya, kalau Anda ada dalam Kristus, Anda aman. Ya, saya pernah merasakan pengalaman ini. Di mana kuasa setan, kuasa roh jahat mau masuk ke dalam diri saya. Saya merasakan itu 3 hari berturut-turut ya. Pas waktu mau maghrib saudara. Betul waktu itu ya saya di Jakarta itu. Tahun berapa ya? Tahun 99. Wah, hampir 25 tahun lalu ya. Sudah lama ya. Waduh, sudah lama ya. Ya, jadi ada roh yang mau masuk kepada saya dan saya merasa sekali saudara. Ya. Saudara ya barangkali saudara pernah punya pengalaman ketindisan, mimpi jahat seperti itu ya, mimpi buruk seperti itu ya. Tapi ini bukan sekedar mimpi, saya belum tidur saudara. Belum tidur, masih buka-buka mata gini. Dia datang saudara. Ya, karena itu saya punya pengalaman rohani seperti itu ya. Tiap hari saya berdoa mengusir roh-roh jahat di kelenteng-kelenteng. Saya mengusir roh-roh jahat di kuil-kuil, roh-roh penyembahan berhala. Saya patahkan, saya hancurkan, saya berdoa tiap pagi saudara. Dan hasilnya saudara, dia terusik. Dia datang mau masuk kepada saya tapi tidak bisa. Karena ada roh Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri saya. Oh haleluya. Amin ya. Makanya kalau roh saudara di dalam saudara ada kehampaan, gampang sekali celah iblis mau masuk kepada saudara. Makanya jangan biarkan hatimu hampa tanpa tujuan. Ya, hatimu hanya bisa dipenuhi oleh penciptamu, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Jadi Yesus mengusir roh-roh jahat ya di waktu hari Sabat ya di salah satu rumah ibadat. Dia usir roh jahat dan orang-orang begitu terkagum ya, mengatakan sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar.
dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Wow, haleluya. Saudara, buka hati saudara ya, jangan sampai hati kita kosong. Biarkan Yesus bertahta di dalam kehidupan kita. Terima Yesus, akui Yesus, percaya dan andalkan Dia. Dan supaya apa saudara? Kita tidak dikuasai atau dirasuk oleh roh jahat saudara. Ya. Nah, roh jahat dia bisa bawa penyakit macam-macam saudara. Nah, kita lihat di sini di selanjutnya di ayat 38 sampai 41 ya. Ketika Yesus tiba di rumahnya mertua Petrus dan mertuanya lagi sakit demam ya, zaman itu sakit demam adalah sakit yang berbahaya. Ya, bagi kita sekarang ini sakit demam juga yang masih tergolong bahaya kalau saudara tidak mampu menanganinya dengan baik ya. Saya punya anak 4 saudara, dan mereka mengalami waktu masih kecil ya, mengalami step-step kejang-kejang mata tinggi karena demam ya. Dan orang yang besar juga ya, anak-anak muda yang remaja dan sebagainya kena demam juga bisa meninggal. Apalagi zaman itu saudara belum diketemukan paracetamol ya. Zaman itu belum diketemukan paracetamol. Jadi demam itu tergolong penyakit berbahaya zaman itu. Jadi orang tuanya yang demam keras, Yesus hadir di situ. Yesus menjamah dia dan berdoa. Dia sembuh. Dan apa yang terjadi saudara di rumah mertua Petrus itu saudara? Orang-orang datang bawa orang sakit, orang kerasukan setan, dan Yesus menyembuhkan mereka. Ya, jadi banyak sekali mujizat-mujizat, perkara-perkara ajaib yang dilakukan Yesus yang tidak diceritakan secara detail di dalam Injil-Injil saudara. Tapi apa yang sudah disampaikan di dalam Injil-Injil ini sudah cukup untuk membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dengan mujizat-mujizat yang luar biasa ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat ya, Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Ini menandakan bahwa manifestasi kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Makanya kita bersyukur ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di ayat 42 sampai 43 sampai 44 di sana dikatakannya, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi Yesus suka pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa saudara? Berdoa. Ini yang menarik dari Yesus. Setiap pagi dia memulai hari dengan berdoa. Dia berdoa semalam-malaman, dia berdoa pagi ya. Jadi bahkan dalam pelayanan ya, waktu selesai melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, melakukan perkara-perkara yang ajaib, Yesus menyingkir saudara dan hendak berdoa. Doa adalah kekuatan pelayanan Yesus Kristus ya. Doa adalah kekuatan pelayanan dari Yesus Kristus. Nah, ini kita menarik sekali ya. Yesus selalu berdoa dan mujizat Tuhan terjadi, perkara ajaib terjadi. Dan Yesus berkata, saya harus ke kota-kota yang lain juga karena saya diutus
hanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi sekali lagi Yesus hanya punya satu pengajaran, yaitu Injil Kerajaan Allah. Yesus hanya punya satu pengajaran, yaitu Injil Kerajaan Allah. Yesus nggak punya Injil-Injil yang lain, sama seperti yang kita pahami atau dengar sekarang ini ya. Yesus hanya punya satu Injil. Makanya kita kalau mau bertekun dalam pengajaran firman Allah, bertekun dalam ajaran Yesus, kembalilah kepada Yesus Kristus. Ajarannya hanya satu, yaitu Injil Kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sudah mengkaji Injil Lukas pasal yang keempat, saudara-saudara. Dan di pasal 4 ini kita belajar bagaimana menang atas cobaan, atas ujian kehidupan, di mana Yesus membuktikan dan memberi teladan sebagai solidaritas ya kemanusiaannya. Yesus sepenuhnya manusia. Ya, jadi Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Dan dalam penundukan dirinya, dalam kemanusiaannya, dia mengajarkan bagaimana taat pada rencana Allah, taat pada firman Tuhan. Ya, bisa saja dia mengambil jalan pintas ya untuk menunjukkan keperkasaan dan kekuasaannya ya, dengan melakukan perkara-perkara spektakuler. Tapi Yesus tidak mengikuti jalan shortcut, saudara. Yesus mengikuti ya jalan ketaatan dan jalan ketekunan. Ya, jadi yang kedua kita belajar dari pasal 4 ini, saudara. Meskipun mengalami penolakan, saudara-saudara, Yesus tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, ditolak di mana-mana, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, luar biasa, saudara ya. Maka gampang ditolak. Dan dalam manifestasi Kerajaan Allah ada otoritas, ada kuasa, di mana Yesus mengusir setan-setan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Otoritas yang sama Tuhan Yesus katakan ya, segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oh haleluya. Otoritas yang sama Tuhan berikan kepada setiap anak Tuhan, setiap murid Tuhan, untuk beritakan Injil Kerajaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat, jadi kekuatan buat kita untuk kita melangkah sebagai murid-murid Tuhan. Mari, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan, baca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Dan saudara-saudara ya, silakan subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan dikasih jempolnya. Silakan di follow. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar firman Tuhan. Kami telah diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami, pakai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai kami ya Tuhan, agar kami dapat mentaati firman-Mu, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, penuhkan hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami hidup benar, hidup kudus sebagai bait suci, sebagai bait Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini. Mereka mengalami keselamatan yang besar yang daripada Tuhan. Mereka mengalami pertobatan yang sungguh. Kalau ada yang sakit yang sedang menyaksikan pemberitaan ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Kesembuhan yang daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kami berdoa sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Segala belenggu-belenggu kegelapan, kuasa roh jahat, kuasa setan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, baca Alkitabmu di rumah, ya. Baca Alkitabmu, saudara, minimal 1 pasal sampai 3 pasal, dan kita ada kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan maju dalam kegerakan terobosan, dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle setiap jam 8 WITA bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, sambut hari dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Haleluya. Terima kasih buat Karimar dan semua sahabat-sahabat yang sudah menyimak dan mengikuti dari awal sampai akhir, ya. Tuhan Yesus balas berkat. Mari kita beritakan Injil Kerajaan Allah bergandengan tangan. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini kepada teman-teman saudara atau kepada keluarga saudara, di grup-grup saudara atau di sosmed saudara. Saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat. Di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.